Shalom, selamat pagi saudara-saudari adik-adik sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Oleh karena kerinduan kita akan berkat kasih dan anugerah Tuhan, pagi hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk boleh hadir kembali di hadirat Tuhan. Ibadah kita saat ini sampai pada akhir daripada bulan Oktober, bulan keluarga di GKI. Dan selama sebulan ini kita telah diberikan pencerahan, iluminasi sebagai keluarga Kristen. Dan saat ini juga tema kita adalah keluarga Kristen. Apa keistimewaannya dalam tanda tanya. Baik, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan diri hati kita ambil saat teduh. Amin. Mari kita beserta keluarga kita yang terkasih, kita masuk hadirat Tuhan, kita memuji muliakan Tuhan bersama keluargaku. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dengan bersehati, janji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Umat yang dikasihi Tuhan, di awal ibadah kita pada pagi hari ini, kita datang dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pemberitaan firman Tuhan hari ini, kali ini kita akan dilayankan oleh hambanya, Pendeta Dhani Purnama. Beliau adalah sekum daripada GKI. Dan temanya seperti tadi sempat saya utarakan adalah keluarga Kristen. Apa sih keistimewaan daripada keluarga Kristen? Nanti bersama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebagai nats, penuntun ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang ke-1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dan sebentar kita akan meresponi anugerah Tuhan, panggilan daripada Tuhan untuk setiap kita mengaku akan segala kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita juga bersyukur Tuhan telah memimpin, membimbing, memberkati dengan kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Namun sebelumnya mari kita memuji memuliakan Tuhan sebelum kita masuk pada doa pengampunan dosa. Semua hanya karena salib Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, dan menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya.
Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Sepanjang bulan Oktober kami telah menerima pencerahan sebagai keluarga Kristen. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati keluarga kami, di dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, hubungan relasi kami di dalam berkeluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Namun sebagai keluarga Kristen, oleh karena kelemahan kami, kedegilan hati kami, tetap saja kami terjatuh ke dalam dosa. Ada kerikil-kerikil kehidupan yang mengganggu jalan kami. Mungkin di antara kita ada yang mengalami masalah kerenggangan relasi antara suami dengan istri ataupun istri dengan suami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Berikan setiap kami hati yang mau mengampuni. Ada juga barangkali mengalami keretakan hubungan antara anak dengan orang tua atau mertua, antara kita dengan orang tua kita atau mertua kita. Tuhan juga ampunilah kami. Pulihkan hubungan kami. Mungkin ada salah paham yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu. Ataupun relasi kami dengan anak-anak kami ya Tuhan, seringkali niat hati kami ingin mengerahkan anak-anak kami, namun mungkin karena kelemahan kami, ada salah kata kami yang membuat anak kami tidak sejahtera, marah kepada kami orang tua, ataupun sebaliknya, tingkah laku anak-anak yang membuat para orang tua marah. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Berikan petunjuk-Mu bagi kami dalam kami membina hubungan keluarga Kristen ini ya Tuhan. Jadikanlah keluarga kami keluarga Kristen yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Di dalam keluarga Kristen hanya ada kasih dan pengampunan. Karena kami percaya Kristus adalah kasih dan di dalam Kristus ada pengampunan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita muji muliakan Tuhan, meresponi anugerah Tuhan pengampunan dosa dengan pujian berkat kemurahan Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada ini semuanya karena kasih-Mu.
kembali kita akan menerima anugerahnya pada pagi hari ini dengan berita anugerahnya yang terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan kita akan lanjutkan dengan bacaan respon surya kita yang pagi hari terambil dari 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-11 hingga yang ke-18. 2 Korintus 6 ayat 11 hingga yang ke-18. Saya akan memulai dengan ayat yang 11 kemudian disambut oleh rekan-rekan sekalian. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anak perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Keluarga Kristen, keluarga yang menjadikan Yesus sebagai tiang penyangga utama di dalam keluarga kita. Mari sekali lagi untuk yang terakhir kali, di dalam bulan keluarga ini kita kembali mendapatkan pencerahan agar kita boleh menjadi keluarga Kristen yang taat kepada Tuhan, keluarga Kristen yang diperkenan oleh Tuhan. Kita ada yang dengan sebuah pujian, ada Tuhan di dalam keluargaku. Tuhan di keluargaku, kami datang menyembah-Mu. Kami berdoa, kami
Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena keluarga kami dibentuk dalam cinta kasih Tuhan. Dan keluarga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati hari demi hari kehidupan kami. Dan kami tahu ketika berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kami tidak luput dari persoalan dan pergumulan, tapi kami tahu ada tangan yang kuat yang akan senantiasa menuntun kami, menguatkan kami, bahkan menggendong kami, sehingga kami tidak pernah dibiarkan Tuhan jatuh sampai tergeletak. Pagi ini Tuhan, dalam ibadah di rumah-Mu yang kudus ini, kami sungguh bersyukur kami boleh berjumpa dengan sesama kami, saudara-saudara kami, dan juga kami bersyukur boleh berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah ini. Sebentar kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus supaya menerangi hati dan pikiran kami, supaya kemudian kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan kami memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, jemaat kami, adalah kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama kami. Tolong hamba-Mu di tengah segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kami, tapi sekaligus firman yang juga boleh menegur dan mendidik kami dengan keras, supaya kami tetap setia menjadi milik kepunyaan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, pagi ini firman Tuhan dilandasi dari pembacaan Alkitab dari Kolose 3 ayat 12 sampai 21. Kolose 3 ayat 12 sampai 21. Firman Tuhan menyatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya. Saudara-saudara, sudah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Itu film keluarga Kristen loh, saudara ya. Terutama memang dari teman-teman yang berasal dari Tapanuli, keluarga Batak. Ya. Makanya agak beda nih. Ketika 3 minggu lalu saya khotbah di GKI Sumbawa 2 di Tegal Alur,
Itu hampir 90% anggota jemaatnya adalah dari suku Batak. Waktu saya tanya, sudah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap? Semua bilang sudah ya, karena itu sangat mewakili mereka. Lucu di dalam film itu, ya ternyata itu keluarga Kristen, tapi masalah hidup tetap ada aja tuh, saudara ya. Persoalan hidup nggak kalah dari keluarga-keluarga lain. Pergumulannya ya sama-sama mirip-mirip juga seperti keluarga-keluarga lain yang bukan Kristen. Nah terus istimewanya apa keluarga Kristen? Nah itu kan tema hari ini ya. Apa yang membuat keluarga Kristen itu punya keistimewaan? Ya. Saya mulai dengan sebuah cerita, saudara. Konon ketika Tuhan sedang sibuk menciptakan Hawa, menciptakan perempuan. Kita tahu ya ceritanya di Alkitab ada ya, maksudnya cerita Allah lihat, Adam ini tidak baik seorang diri saja, maka dia ciptakan Hawa. Nah ini cerita ketika prosesnya. Makanya ada kata konon, ya konon berarti nggak di Alkitab nih, cerita di luaran ya. Konon ketika Tuhan sedang sibuk menciptakan Hawa, Adam itu menonton dengan asik. Karena Adam sudah ada duluan. Sebentar-bentar Adam itu berkomentar, Tuhan, ini perempuan ini dibikin rambutnya yang panjang dan lurus. Tuhan, alisnya ya jangan kayak begitulah. Masa nggak ada alisnya, serem gitu ya. Tambahin biar tebelan dikit. Tapi juga jangan terlalu runcing, nanti aneh. Tuhan, bulu matanya yang lentik supaya tampak cantik. Tuhan, matanya jangan terlalu sipit, tapi juga jangan terlalu belok. Lah terus gimana ya, saudara ya? Terus komentar, minta ini, minta itu. Kalau boleh lehernya yang panjang Tuhan, kakinya yang jenjang. Kebalik nggak? Lehernya yang jenjang, kakinya yang panjang ya. Kebalik ya. Tuhan, hidungnya jangan yang pesek. Pipinya jangan terlalu tembem. Bibirnya jangan terlalu tebal. Wah, banyak sekali mintanya Adam. Ketika proses Tuhan menciptakan Hawa itu. Tuhan menjawab, alah Adam, jangan merecoki pekerjaanku. Kamu diam-diam saja, tenang-tenang saja. Tahu beres. Tapi rupanya Adam tidak bisa diam. Ngomong lagi, saudara ya, minta ini, minta itu karena dia pengen perempuan yang sempurna. Karenanya terus ngoceh. Sampai akhirnya Tuhan terganggu nih. Wah ini gak selesai-selesai nih kalau banyak dikomentarin ya. Jadi Tuhan berhenti sejenak dari pekerjaannya dan berkata, sudahlah Adam, daripada kamu ganggu saya, kamu tidur saja. Maka cerita di Alkitab jelas ya. Allah menciptakan Hawa ketika laki-laki itu sedang tidur. Daripada nggak tidur malah ribet kan akhirnya ya. Jadi diceritakanlah disuruh tidur aja. Dan Tuhan kemudian menciptakan tokoh perempuan. Cerita ini mau mengantar begini, saudara. Sampai sekarang, bukankah tidak sedikit laki-laki yang sering kurang puas dengan penampilan pasangannya? Yang istri-istri mulai nyikut-nyikut suaminya nih, saudara ya. Kalau saya ngomong begini ya. Tapi, bukankah perempuan juga kerap kurang puas dengan apa yang dimiliki dan dikerjakan oleh suaminya? Masing-masing kita pengen punya pasangan yang perfect, yang sempurna, yang seperti bayangan kita. Dan ketika pasangan kita tidak memenuhi kriteria seperti yang saya mau, tidak jarang kemudian, nah ini sumber konflik. Dipaksa pasangannya itu ngikuti seperti yang saya mau. Dan bukankah tampaknya semua rumah tangga tidak ada yang steril dari yang namanya konflik. Atau setidaknya tidak ada yang steril dari yang namanya pergumulan atau persoalan hidup. Semua keluarga pasti pernah mengalami persoalan. Semua keluarga pasti pernah mengalami yang namanya konflik. Dan itu wajar karena kita masih manusia. Dan sebagai manusia kenapa? Karena kita punya keinginan. Dan ketika keinginan kita beda dengan pasangan kita, ketika keinginan kita beda dengan anak-anak kita, ketika keinginan anak-anak kita juga beda dengan kita, itu menjadi sumber kemudian persoalan dan konflik.
Nah, kalau semua keluarga pernah ada dalam konflik, pernah mengalami persoalan dan pergumulan, pertanyaannya lagi, keluarga Kristen, kalau gitu, apa keistimewaannya? Apa yang membuat kita berbeda sebagai anak-anak Tuhan ketika menjalani kehidupan berkeluarga itu? Hari ini kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tadi di ayat 12 dikatakan, kamu itu sebagai orang-orang pilihan Allah itu dikuduskan dan dikasihinya. Ini yang pertama-tama membedakan kita dari keluarga-keluarga lain. Kenapa? Karena sebagai keluarga, sebagai pribadi, kita ini dikuduskan oleh Tuhan. Kata dikuduskan berarti pertama-tama bukan kemudian kita tanpa ada cacat celah. Kata dikuduskan itu berarti sebenarnya kita disendirikan. Jadi ketika kita dipilih lalu dikuduskan oleh Tuhan, saudara dan saya itu disendirikan, dikhususkan, dipisahkan. Supaya apa? Supaya kemudian hidup kita memang berbeda dari yang lain pada umumnya. Tidak sama dengan yang lain. Keluarga kita dibentuk bukan karena sekedar saya pengen pada perempuan yang saya inginkan ini. Bukan. Tapi karena Tuhanlah yang menuntun saya ketemu dengan pasangan saya. Lalu kemudian diberkati dan itulah dikuduskan di sana. Dikhususkan dan dibuat berbeda dari yang lain. Di ayat 11 kalau kita baca perikop yang sebelumnya, maka kemudian kita akan tiba, Paulus itu mengatakan begini, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, tiada lagi orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Paulus mau menegaskan di dalam Tuhan, itu yang tadinya adalah kutub-kutub perbedaan, sumber-sumber perbedaan, satu merasa lebih benar dari yang lain, satu merasa lebih beradab dari yang lain, yang satu merasa lebih berharga dari yang lain, di dalam Tuhan itu tidak ada lagi. Bukan perbedaannya ditiadakan, tapi bagaimana melihat perbedaan itu sebagai suatu berkat dari Tuhan. Kalau dikaitkan ini dalam hidup berkeluarga, sumber konflik yang melelahkan, yang tak kunjung usai itu biasanya karena kita melihat perbedaan sebagai sesuatu yang harus kita singkirkan. Bukan sebagai sebuah sumber kekayaan yang dari Tuhan, yang mau supaya kita saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan. Selama beberapa tahun sebelum jadi sekretaris umum di Sinode, saya pegang jemaat. Kalau mempersiapkan pasangan yang mau menikah, pasangan datang untuk konseling, mungkin sudah 30-an, 40-an pasangan yang saya siapkan. Tidak ada satupun yang miripnya tuh mirip betul gitu ya satu sama lain. Malah kadang-kadang beda sekali. Kadang ada yang cowoknya diem aja cuman senyum-senyum gitu ya. Ceweknya ngomong terus gitu. Sampai harus di stop. Saya mau ngomong calon suami kamu ini yang jawab, jangan kamu terus ya. Atau ada sebaliknya. Ceweknya cuman ngangguk, kalem, cowoknya yang punya rencana banyak banget, ngomong terus gitu. Enggak pernah saya ketemu pasangan yang semodel, sama dua-duanya, enggak. Memang Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan yang beda banget kok sama kita ya. Itu misterinya, dan kita cocoknya mau yang begitu. Kalau yang sefrekuensi, enggak enak dijadiin pasangan. Enaknya cuma dijadiin teman buat hangout saudara ya. Itu beda. Ya. Itu khasnya Tuhan. Dan kita dipersatukan, dipertemukan di tengah perbedaan itu. Nah ini yang membuat kemudian mestinya kita ini istimewa. Ya. Kalau orang lain berbeda itu pengen disingkirin, justru di kita ini berkat dari Tuhan supaya kita saling melengkapi. Dari surat Kolose ini kita belajar tentang keistimewaan keluarga Kristen setidaknya 3 hal. Apa yang membuat kita kok di tengah perbedaan masih bisa jalan bersama? Ya. Yang pertama, dari Kolose 3 ayat 14 itu ya. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu yang membedakan. Kasih dari mana? Kasih dari Allah. Ya. Ini yang membuat kita istimewa. Kata Yunani yang dipakai untuk kasih dalam bagian ini jelas
kata yang dipakai adalah agape. Jadi, kalau kita bertemu dengan orang yang kita cintai, lalu kemudian sepakat untuk menikah, membentuk kehidupan keluarga, bukan pertama-tama karena cinta eros, cinta anak muda, cinta birahi namanya, karena beda lawan jenis. Ya, itu cinta eros. Dalam hidup keluarga perlu nggak cinta eros? Perlu. Kalau nggak ada cinta eros ya nggak ada tertarik-tertariknya saudara kita dengan pasangan kita. Ya. Perlu, tetapi itu bukan yang utama. Pengikat yang utama harus kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang nggak lihat fisik pertama-tama. Kasih yang justru keluar dari hati lubuk hati yang paling dalam. Kasih yang tulus, yang terlebih ingin memberi dibanding minta. Terlebih ingin memberikan yang terbaik buat orang yang kita kasihi. Dan kasih ini mengatasi banyak persoalan dan hambatan. Menarik saudara ya. Pendeta Andar Ismail dalam buku Selamat Sehati namanya. Carilah buku-buku Pak Andar Ismail tuh bestseller di Indonesia. Dan tipis, bukunya tipis, nggak tebel-tebel. Cuman setiap buku diisi 33 renungan. Selalu 33 renungan. Dan tahun ini adalah buku yang ke-33. Pak Andar bilang ini terakhir dia nulis karena udah sangat sepuh juga. Buku yang ke-30. Kenapa 33? Usia Tuhan Yesus kata dia. Yesus ketika berkarya dan kemudian mati di usia 33 tahun. Ya. Semua bukunya isinya 33 renungan dan ini buku ke-33. Selamat Sehati, saya lupa buku keberapa kalau Selamat Sehati. Di seri Selamat Sehati itu dia mengatakan begini. Siapa yang mau menikah harus bercerai dulu. Bingung nggak, saudara ya? Siapa yang mau menikah justru harus bercerai dulu. Kok nikah malah cerai ini gimana sih gitu ya? Kalimat itu punya arti begini. Setiap kita yang mau menjadi pasangan, suami istri, membentuk keluarga yang sehati, maka kita harus bercerai dulu dengan keegoan saya, keakuan saya. Padahal secara naluri kita ini pengennya aku didulukan, aku dituruti, itu kan? Nah kalau mau nikah, mau jadi pasangan yang sehati dan istimewa, berbeda dari yang lain, pertama-tama agape itu membuat kita justru harus menceraikan diri dari keterikatan pada keegoan aku, keegoisanku. Nah di situ justru nggak gampangnya, karena pada dasarnya kita pengen aku yang didulukan dan aku yang dipenuhi keinginan kita. Itu menjadi mungkin kalau kasih menjadi pengikatnya. Hidup bersama di tengah keluarga menjadi mungkin kalau agape yang menjadi pengikatnya. Dan pengikat itulah yang membuat kita erat bersatu. Dalam persiapan pernikahan kerap kali saya tanya, kenapa kamu mau menikah sama si ini? Tujuanmu menikah apa? Umumnya tujuan menikah itu adalah supaya punya anak, supaya punya keturunan. Jadi anak sebagai pengikat. Nah kalau dalam hidup rumah tangga kemudian Tuhan tidak anugerahkan anak, bisa bubar itu keluarga ini karena tujuannya tadi pengen punya anak. Maka punya anak bukan pengikat utama mestinya. Ada lagi yang mengatakan ya supaya keluarga kami bersatu Pak. Jadi nggak kemana-mana bisnis keluarga. Wah masih ada nggak yang kayak gitu ya? Kayak di sinetron ini di keluarga besar supaya nggak kemana-mana dijodohkan aja anaknya. Mungkin masih ada saudara di tengah keadaan ini. Jadi pengikatnya adalah kepentingan keluarga besar. Bukan pengikat untuk keluarga Kristen yang membuat kita istimewa adalah kasih, agape. Kerelaan kasih yang rela untuk berkorban memberikan yang terbaik. Pengikat utamanya adalah kasih. Nah, terus searching. Sekarang banyak anak remaja punya Alkitab digital. Search kata pengikat itu dalam bahasa asli Alkitab. Arti harafiahnya apa? Ini kan tadi dibilang, kenakanlah kasih sebagai pengikat ya, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata pengikat itu dalam bahasa aslinya
berarti borgol, saudara. Berarti gembok. Ya, rantai yang digembok. Jadi kalau saudara mau menikah, ya memang berarti harus siap memberi diri untuk diikat, diborgol, dan berarti keakuan aku nggak lagi bebas untuk kemudian aku nikmati. Dulu mungkin sebelum punya istri, keluar malam terserah saya. Mau jalan-jalan sama siapa terserah saya. Mau hangout, mau di kafe sampai tengah malam, dini hari juga nggak ada yang protes. Tapi begitu menikah, nggak lagi bisa dengan bebas itu kita lakukan. Betul digembok kan saudara ya, hidup kita diikat betul. Dan seingat saya dulu ketika mau ngelamar istri saya itu, tetua keluarga kami kasih kalung ke calon istri saya itu. Lalu ungkapannya, nah sekarang udah dirantai ya. Jadi istilah dirantai loh saudara ya. Dirantai, ya karena berarti hidupmu udah gak bebas lagi. Ya betul. Itu yang mengikat kan. Dirantainya bukan dengan terpaksa. Tapi yang ngerantai tadi apa? Agape, kasih. Ini yang bikin beda. Yang membuat kita istimewa. Yang merantai kita, yang membuat kita kemudian dengan sukarela dirantai itu adalah kasih Tuhan. Dan karenanya kemudian kita mengerjakannya dengan gembira sebagai pasangan suami istri. Satu sama lain menjadi seperti tahanan yang dipenjara, yang dirantai, yang hidupnya tidak lagi hidup sebebas-bebasnya sekehendak hati sendiri. Demi apa? Demi menunjukkan cinta agape kita terhadap pasangan kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ayo, jujur, tadi ketika baca ayat 18, ada bapak-bapak yang senang ya, saudara ya. Ayat 18 tadi ngomong apa ya? Mulai dibuka lagi sama bapak-bapak ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Pakai nama Tuhan lagi, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini kalau khotbah ini di kebaktian pernikahan, saudara. Mempelai laki-lakinya itu udah rasa, bangga banget, seneng banget ya. Ini jelas dari pertama pernikahan kita kamu harus tunduk ya. Tapi ayat itu nggak boleh cuma sepenggal dibaca. Kan nasihat ini untuk keluarga. Maka dilanjutkan ayat selanjutnya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam banyak budaya, saudara, kedudukan istri di bawah itu banyak ya. Di dalam banyak budaya itu diatur kan. Ya, makanya ada istri itu dibeli, mesti ada mahar, mesti ada biaya yang dikeluarkan. Di beberapa daerah disebut belis. Belisnya bisa kuda, babi, lembu, mahal-mahal itu. Sehingga ketika sudah dibeli, lalu seakan hak saya sebagai laki-laki untuk memperlakukan apapun karena kamu udah dibeli. Kedudukan istri jadi benar-benar di bawah, ditindas. Itu dalam budaya ya. Saya nggak tahu dalam budaya Jawa begitu juga nggak ya. Tapi secara tidak langsung kan, zaman dulu kalau mau makan bapak dulu mesti duluan. Kalau dapat ayam mesti bagian yang paling enak. Nanti istri itu dapatnya yang sisa-sisa. Brutu itu apa ya? Ekor ya. Brutu, sayap, udah yang sisa-sisa gitu. Itu karena ketidakseimbangan. Lah, tapi firman Tuhan bilang gitu, Pak. Tunduklah kepada suamimu. Ya sekali lagi karena nggak berhenti di situ ayat ini. Suaminya mesti gimana? Kasihilah istrimu. Menarik kalau lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru itu pakai bahasa Yunani. Kata tunduk, hupotasso namanya, itu berarti memang menempatkan diri dengan sadar, dengan sengaja di bawah. Jadi bukan dipaksa ada di bawah, tapi menempatkan diri ada di bawah. Dengan kerelaan untuk memberi diri, untuk melayani. Maknanya itu. Sementara kata mengasihi, kasihilah istrimu, pakai kata agapao. Kata dasarnya agape lagi, saudara. Ini agapao itu adalah mengasihi dengan juga memberi diri. Jadi dua-duanya, yang satu dengan sengaja menempatkan diri di bawah
supaya bisa melayani dan memberi diri. Yang satunya diminta untuk mengasihi dalam rangka juga memberi diri. Berarti ini istimewanya keluarga Kristen. Oke, dalam budaya tertentu laki-laki harus lebih tinggi dari perempuan. Itu budaya. Tetapi yang ada di atas itu tidak semena-mena. Yang di bawah tidak kemudian ditindas, karena dua-duanya sebenarnya, yang satu tunduk dalam rangka rela memberi diri, yang satu mengasihi dalam rangka juga berkorban memberi diri. Ini prinsip yang kedua, saling memberi diri dalam hidup berkeluarga. Karena ketika ada persoalan-persoalan, ketika ada pergumulan-pergumulan, maka dipakailah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam menyelesaikannya. Karena dua-duanya tidak sedang meminta yang lain memberi dirinya. Bukan. Justru karena saya sedang memberi diri untuk kebaikan pasangan saya. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, saudara. Pada bagian selanjutnya di ayat 20 dan 21, karena hari ini ada intergenerasional, ada remaja-remaja juga yang hadir. Paulus menasihati para orang tua tentang bagaimana mereka harus mendidik anak-anaknya. Dan menasihati anak-anak juga untuk bagaimana bersikap kepada orang tua mereka. Ketika ini disampaikan, ada konteksnya, saudara. Budaya pada zaman itu, pada zaman Paulus, di seluruh jajahan Romawi, di daerah Romawi, berlaku yang namanya hukum patria potestas. Hukum patria potestas ini hukum yang menyatakan betapa tingginya dan besarnya kuasa seorang ayah. Bukan hanya terhadap istrinya, tetapi terhadap anaknya lebih lagi. Seorang ayah punya kuasa yang sangat besar. Bahkan, ketika seorang anak lahir, ayahnya itu punya hak untuk menerima atau menolak. Ini anaknya. Bisa sampai begitu, apalagi zaman itu kalau kita tahu, laki-laki Romawi itu kan harus wajib militer, lalu pergi perang. Jadi tidak sedikit yang ketika berangkat perang, nggak tahu sebenarnya istrinya hamil. Kan belum ada dokter, zaman sekarang kan ada dokter ya, di USG udah 2 bulan, 3 bulan. Zaman itu nggak ngerti, pergi perang, ketika dia pulang 3 tahun kemudian, perangnya jauh-jauh, Romawi itu kan luas sekali wilayahnya. Balik di rumah udah ada anak laki-laki misalnya. Ini anaknya siapa ini kan gitu. Nah biasanya kemudian seorang anak itu akan ditaruh di tempat pertemuan, ditaruh di tengah-tengah, lalu bapaknya yang baru pulang itu akan lihat. Diperhatiin, ini kok hidungnya kok pesek, nggak kayak saya ya gitu ya. Nah ini matanya kok belo banget, saya sipit nih. Setelah pikir-pikir, tanya sana sini, tanya sini, nanti kemudian ini finalnya ya. Anak itu kalau dipegang lalu diangkat oleh ayahnya di tempat pertemuan itu, berarti anak ini diterima, diakui sebagai anaknya. Dan kalau diakui sebagai anak, berarti hidupnya terjamin, dibiayai, dipenuhi kebutuhan hidupnya, disekolahkan, tapi dididik juga dengan sangat keras. Bahkan kerasnya pendidikan ayah-ayah Romawi itu kerap kali menimbulkan luka, bukan hanya di hati tapi fisik. Karena dididiknya dihajar betul dengan sangat keras supaya menjadi anak yang seperti orang tuanya inginkan. Sebaliknya, ada anak yang tidak diterima, tidak diakui. Itu yang kemudian disebut di Ibrani sebagai anak-anak gampangan. Anak-anak yang bebas. Nggak ada yang didik, tapi hidupnya juga terlantar. Ya terserah mau bebas, nggak ada orang tuanya yang mengakui, nggak ada yang mencukupi. Jadi hidupnya gampangan. Lebih gampang, iya, tapi juga nggak terjamin. Nah, pilih yang mana? Ya. Itu budaya yang ada di sekitaran Paulus. Lalu Paulus bilang beda. Keluarga Kristen istimewa, nggak kayak gitu. Kamu harus akui anakmu, harus didik dia, tapi didik dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Nah, beda banget ya. Tadi ya disebut ya,
Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anak-anakmu, hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Paralelnya ada di Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4 mengatakan begini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu yang bikin beda. Seorang ayah Kristen tidak boleh cuma mendidik dengan keras seperti yang dia mau, tapi seperti yang Tuhan mau dalam didikan dan nasihat Tuhan. Supaya jangan timbul kemudian luka fisik maupun luka di hati. Paulus melarang para orang tua mendidik anak-anaknya dengan kemudian menimbulkan luka-luka itu. Mendisiplinkan dan mendidik tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan untuk menimbulkan dendam dan amarah dalam hati anak-anak. Justru sebenarnya anak-anak diharapkan merasakan kasih di balik setiap tindakan orang tuanya. Tapi kepada anak-anak juga diberikan perintah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal, Pak. Papa saya itu pendidikannya nggak tinggi ya, Pak. Jangan begitu ukurannya. Ingat, ini timbal balik. Tadi, orang tua disuruh mendidik dalam nasihat Tuhan. Tentu dalam segala hal. Anak-anaknya juga siap menghormati, taat dalam segala hal. Dua-duanya berarti dituntut apa ini? Saling menghargai. Ya, kalau yang kedua tadi saling memberi diri, dalam relasi orang tua dan anak berarti saling menghargai. Di film Ngeri-Ngeri Sedap itu, ya, kedudukan orang tua dan anak jauh sekali. Dalam budaya tertentu kan kita ngalami itu. Anak nggak boleh punya suara, nggak boleh ngomong. Ngomong sedikit bapak udah gitu kan, udah langsung takut. Enggak sih, kalau anak sekarang sih sebenarnya nggak begitu. Tapi tetap ya, karena kita pernah dididik dalam pola itu, lalu kita juga berusaha. Apa dulu kalau engkong udah bilang enggak, itu udah nggak berani sama sekali. Kamu malah ngelawan. Oh, makin kenceng ya. Saya juga melakukan itu soalnya ya. Dalam hal-hal tertentu saya juga melakukan hal itu. Saya bilang kalau engkong dulu udah gitu, ayah udah nggak berani loh. Kamu kok malah ngajak diskusi gitu ya. Ini gara-gara diajar sama Miss Tuti sih. Anak-anak saya tuh muridnya Miss Tuti ya, Bu Tuti. Diajak berani untuk diskusi kan anak-anak sekarang kan. Kadang-kadang sih nyakitin ya jadinya ya. Dulu kalau saya langsung nunduk, ini kok anak-anak ini malah natap muka dan berani untuk ngelawan gitu ya. Agak-agak keluar sisi kemanusiaannya ya. Jadi agak marah. Tapi ini yang Tuhan mau sebenarnya. Ajakan supaya suasana hidup keluarga Kristen itu istimewa, memang beda. Orang tuanya mendidik dalam nasihat dan ajaran Tuhan, anak-anaknya dengarkan, taat. Dan orang taat itu kan mendengarkan juga dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Sehingga ada relasi yang saling menghargai. Ulang ini nonton film Ngeri-Ngeri Sedap ya. Itu sangat mewakili kita, saudara. Saya sendiri walaupun bukan orang Batak, saya bilang iya ya. Itu bertengkar di jalan ketemu pendeta, langsung berubah, saudara. Jadi langsung kayaknya akrab gitu ya suami istri itu. Aduh, drama banget ya, kita nih pakai topeng banget gitu. Langsung Amang Pandita itu kan ya, langsung menunduk gitu. Nanti pendetanya lewat, rame lagi saudara ya. Aduh. Ini supaya relasi dengan anak dan anak juga menghormati orang tua, saya ceritakan ini. Kalau tadi ketika Hawa diciptakan, Adamnya ngerecokin terus gitu ya. Nah ini ketika Allah sedang menciptakan tokoh ayah. Seorang malaikat memperhatikan dengan terheran-heran. Jadi ketika Allah mulai menciptakan tokoh ayah ini, ada malaikat perhatiin, Tuhan, kenapa engkau membuat ayah itu begitu tinggi? Lalu Tuhan menjawab, kalau tidak tinggi,
Kepada siapa anak memandang ke atas dan menggantungkan cita-citanya? Lalu Tuhan membuat tokoh ayah itu punya bahu yang lebar. Malaikat itu makin heran. Kenapa ayah harus punya bahu yang begitu lebar? Tuhan menjawab, sengaja saya membuatnya punya bahu lebar, supaya seorang ayah bisa menggendong anaknya. Kemudian Tuhan membuat kaki ayah yang sangat besar. Malaikat itu langsung komentar lagi, jangan besar-besar Tuhan, nanti anaknya terinjak. Tuhan menjawab, sepatu ayah yang besar akan menarik hati si anak untuk berjalan, berlaga seperti ayah. Ikut contohnya. Sampai larut malam, Tuhan terus menyelesaikan ciptaannya, tokoh seorang ayah itu. Tuhan puas, bersiap-siap untuk pergi, selesai pekerjaannya. Tapi tiba-tiba Tuhan merasa ada sesuatu yang terlupa. Cepat-cepat dia kembali. Tuhan menitikkan sesuatu di mata ayah itu. Tik, tik, 2. Malaikat tanya lagi, apa itu Tuhan? 2 titik itu. Tuhan menjawab, itulah air mata seorang ayah. Supaya ayah bisa meneteskan air mata sedih kalau melihat anaknya menjadi orang yang sia-sia. Atau meneteskan air mata bahagia melihat anaknya jadi orang yang berguna. Orang tua kita pasti ingin memberi yang terbaik. Kita sebagai orang tua pasti pengen memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Karenanya kita mengekspresikan itu dengan cara yang kadang-kadang sudah nggak pas dengan zamannya, atau sudah tidak pas dengan bahasa cinta anak-anak kita. Mungkin di sini pernah ada seminar tentang 5 bahasa cinta, pernah nggak? Beda-beda kan ya? Ada yang lewat sentuhan, ada yang lewat quality time, ada yang lewat mesti dikasih kado-kado baru, tersentuh. Nggak sama bahasa cinta yang kita terima dari engkong kita misalnya, lalu kita terapkan sama dengan ke anak kita, nggak sama. Karenanya temukan cara yang tepat untuk mencintai. Karena semua pengennya anak kita tentu berhasil dan berguna. Nah mari anak-anak juga hormati orang tuamu yang bekerja keras sampai menitikkan air mata supaya menjamin hidup kita itu aman, supaya menjamin hidup kita itu siap untuk mandiri. Nggak ada orang tua yang pengen kalian gagal, nggak ada. Ya. Semua pasti pengen kalian sebagai anak-anak kuat, mandiri, dan berhasil. Dan bisa meneruskan kehidupan, punya rumah tangga sendiri yang mandiri. Ya. Tugasnya sebagai anak-anak tentu hargai setiap usaha dan kerja keras orang tuamu. Isi bagian-bagianmu dengan gembira. Ya. Hari ini saudara harus kita akui bahwa keluarga yang dibentuk karena campur tangan Tuhan memang tidak membuat kita kemudian bebas dari yang namanya persoalan dan pergumulan sebagai keluarga. Tapi ingat, kita dibentuk dengan istimewa, dengan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga memang harusnya hidup kita, keluarga kita berbeda dari keluarga-keluarga lain yang tidak mengenal Tuhan. Keluarga kita pasti ada persoalannya, iya. Ada ribut rukunnya. Maka seri selamat yang lain, kalau tadi kan selamat sehati ya, ini ada lagi buku lain yang tipis, judulnya Selamat Ribut Rukun. Jadi oleh Pak Andar disuruh ribut tapi harus rukun, tapi nanti ujungnya jangan dibalik. Judulnya kan bukan selamat rukun ribut ya. Enggak, itu berarti ribut selesainya ya. Ini selamat ribut dan rukun. Wajar kalau kemudian ada juga masih perbedaan. Ada juga konflik, persoalan di tengah keluarga. Tapi ingat, saudara dan saya dibentuk dengan cara yang istimewa, dikuduskan oleh Tuhan, supaya cara mengatasi persoalannya juga berbeda, istimewa. Ya. 1, kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang kedua, saling memberi diri. Mau kedudukannya suami lebih tinggi, istri lebih tinggi, nggak penting akhirnya. Karena yang terpenting keduanya adalah
punya kasih yang rela memberi diri untuk kebaikan pasangannya. Yang ketiga, saling menghargai. Tuhan meminta orang tua bertanggung jawab, mendidik anak di dalam nasihat Tuhan, tetapi juga anak menghargai usaha keras dari orang tua dengan hidup taat dalam bimbingannya. Selamat melanjutkan kehidupan keluarga dengan ribut rukunnya di dalamnya itu. Selamat menikmati berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Saat hening buat kita, saudara. Pelayanan pujian oleh Majelis Jemaat GKI Philadelphia.
Ini tiap minggu ada pelayanan dari majelis? Enggak? Enggak tiap minggu ya? Oke. Maksudnya itu kan kalau sampai tiap minggu majelis terus berarti nggak ada yang lain nih ya. Mestinya kan banyak yang bisa juga ikut serta melayani, mengisi pelayanan pujian ya. Jangan cuma nyanyi buat di kamar mandi saudara ya, nyanyi juga melayani Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam bagian Sensura Morum, persiapan untuk perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, minggu depan, GKI Philadelphia akan merayakan perjamuan kudus dalam kebaktian umum pertama dan kebaktian umum kedua. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga dan pekerjaan saudara. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahteranya di muka bumi?
Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus tersebut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan hati kami diliputi begitu rupa kegentaran dan kegembiraan. Karena siapakah kami ini Tuhan, sehingga di tengah segala keterhilangan kami, keberdosaan kami, kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami, Engkau memandang kami layak dan pantas untuk menerima undangan datang ke meja perjamuan kudus-Mu. Terima kasih untuk permakluman dari Tuhan dan panggilan dari Tuhan untuk kami ikut merayakan perjamuan kudus minggu depan. Karenanya kami mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, keluarga kami, supaya kami layak ikut dalam perjamuan kudus itu. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Dan Tuhan persiapkan juga majelis jemaat yang akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus, agar mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang paling pertama siap untuk menerima kasih Tuhan dan membagikannya buat sesama. Tuhan, kami saat ini bersahati berdoa untuk syafaat kami buat dunia ini. Kami rindu terjadi pemulihan dari pandemi COVID-19 sudah mencengkeram kehidupan di dunia ini selama 2,5 tahun lebih. Di sisi lain kami juga melihat ada begitu banyak kebaikan lewat terjadinya pandemi ini. Setidaknya kami belajar Tuhan untuk kembali punya rasa kemanusiaan. Tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Karena kehadiran kami berpengaruh pada kesehatan dan keselamatan orang lain. Karenanya kami juga perlu memperhatikan diri, menjaga diri, dan kemudian membuat diri kami tidak menjadi ancaman buat yang lain, tapi kehadiran kami justru ikut merawat kehidupan. Kami berdoa untuk proses penemuan vaksin dan obat yang lebih kuat, supaya bisa mengatasi pandemi ini dengan cepat, dan kami berubah kemudian mengalami yang namanya endemi semata. Dan biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi untuk membuat kami kembali menjalani kehidupan dengan normal seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami dampak dari pandemi ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau yang usahanya harus mandek. Atau mereka juga yang kehilangan anggota keluarga dan harus mengalami sakit berkepanjangan. Mari Tuhan, berikan kepada kami, jemaat-Mu, jalan keluar untuk berbagai persoalan yang kami hadapi. Dan kami tahu jalan keluar itu tidak turun dari langit. Jalan keluar itu kadang Tuhan berikan lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan lewat kami. Dan karenanya kami membuka diri untuk Tuhan pakai menjadi alat kebaikan buat sesama kami. Buat mereka yang membutuhkan pekerjaan, usaha, buat mereka yang membutuhkan teman di tengah rasa keterhilangan yang amat sangat, kami siap untuk memberi diri kami menjadi kebaikan. Kami secara khusus berdoa buat mereka yang sedang sakit dan ada dalam pemulihan. Kami berdoa Tuhan supaya rekan-rekan kami di tengah sakitnya tetap merasakan bahwa Tuhan tidak pergi meninggalkan mereka. Tuhan ada di dekat mereka. Tuhan berkarya nyata untuk menyembuhkan lewat tangan para dokter, lewat obat-obatan yang dikonsumsi, lewat terapi yang dilakukan, dan terutama Tuhan bekerja memulihkan lewat perawatan penuh cinta kasih dari keluarga. Kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami dalam karya pemulihan dan penyembuhan buat saudara-saudara kami, sehingga kehadiran kami pun membuat mereka merasa bahwa tidak pernah mereka dibiarkan bergumul sendirian. Tuhan, kami akan masuki minggu yang baru, kami punya banyak tugas, tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Kami mohon kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kami mohon hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus, supaya kami cakap dan sanggup mengerjakan tugas tanggung jawab kami, dan berhasil. Hasilnya kami mau persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
apakah dari Majelis Jemaat masih ada warta yang perlu disampaikan? Dibacakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Minggu ini adalah minggu kelima, artinya kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Oktober dan kita akan menutup bulan keluarga di sepanjang bulan Oktober ini. Saya mau memberi sedikit pengumuman. Hari ini ada ramah tamah di bawah, nanti sesudah kebaktian jemaat sekalian diundang untuk ikut terus serta dalam acara ramah tamah. Dan untuk sesudah ramah tamah ada lomba memasak. Saudara-saudari sekalian jemaat diundang untuk turut meramaikan. Itu saja. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Kita bersama-sama mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita, keluarga kita di dalam segala hal. Dan saat ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nats, persembahan kita pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan. Kita iringi sebuah pujian. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar bumi pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya.
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Allah, sumber berkat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Saat ini sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, kami bawa korban syukur kami, persembahan kami, kiranya diberkenan oleh Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Berikan berkah hikmat, kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, sumber berkat kami. Amin. Bersyukur pada Tuhan, sebulan penuh kita telah diberkati, diberikan pembekalan sebagai keluarga Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan di dalam keluarga kita. Yuk, saya mengajak mari kita semuanya, kita belajar untuk senantiasa menempatkan Tuhan di dalam keluarga kita yang masih ada aja dengan segala kekurangan, dengan segala permasalahan, tapi kita percaya di dalam Dia, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada kasih, ada pengampunan. Mari kita tempatkan Tuhan kita. Ada Tuhan di dalam keluargaku. Tuhan, ini keluargaku, kami datang ke hamba-Mu. Berdoa, kami berserah, mohon bimbingan-Mu bagi keluarga kami. Tuhan, ini keluargaku, kami datang menyembah-Mu. Jadikanlah kami sehati, saling mengasihi, saling mengampuni. Ada Tuhan dalam keluargaku, ada Tuhan bagi anak-anakku, ada Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus ada selalu bagi keluargaku. Kasih Yesus dalam keluargaku. Masa depan bagi anak-anakku. Berkat Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus sanggup pulihkan keluargaku. Yesus sanggup pulihkan keluargaku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Dipersilakan berdoa saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.